Bismillahirrahmanirrahim. Terus Imam Fathul Bari itu cerita, ketika Rasulullah SAW dawuh iqra'hu fi syahrin, ada sahabat yang pamit mau khataman tiap bulan enggak boleh, 2 minggu enggak boleh, seminggu enggak boleh. Walhasil itu dipakai alasan. Terus Nabi ngendikan iqra'hu fi syahrin sampai iqra'hu fi sab'in, sampai ada riwayat iqra'hu fi salasin. Sudah 3 hari khatam sekali itu sudah kebanyakan. Apalagi 1 hari khatam sekali. Itu kemudian dipakai kelompok tertentu untuk mengkritik tradisi NU yang 1 hari khatam. Tapi apa jawabannya Imam Fathul Bari? Apa mereka yang mengkritik itu benar-benar nyata iqra'hu fi syahrin, kemudian mereka itu khatam tiap bulan? Kan enggak juga. Oke, kamu kritik enggak apa-apa dari Imam Sinten Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi kamu juga harus baca iqra'hu fi syahrin tiap bulan benar-benar apa? Khatam. Iqra'hu fi sab'in. Memang benar-benar tiap 7 hari khatam. Niki ngritik sing khataman sedina tapi ya ora khataman tiap 7 hari. Jangan bakatnya menjen ngritik. Nah, terus Imam Fathul Bari cerita. A'rafun nas, orang paling tahu tentang yang dikehendaki Rasulullah SAW tentu ashabu, beberapa sahabatnya. Dan ternyata Sayyidina Utsman itu setiap malam khatam. Artinya apa? Tiap hari beliau khatam. Masa Sayyidina Utsman enggak tahu hadis itu? Sayyidina Utsman tiap malam niku khatam. Imam Bukhari rawi hadal hadis yang meriwayatkan Nabi itu melarang khataman keseringan, yang meriwayatkan hadis iqra'hu fi syahrin, iqra'hu fi sab'in. Beliau itu tiap malam khatam Quran, dan khusus Ramadan khatam 2 kali. Bukan karena order lagi, memang benar-benar khatam. Jadi pagi khatam, indal iftar, nanti khatam lagi sampai indas sahur. Sehingga terus mulai sanad kula dugi Mbah Dolah, dugi Mbak Arwani sedanten lewat orang tua saya, lewat guru-guru kita. Khataman tiap hari itu enggak punya akibat apa-apa. Karena itu ahwalu masyayikhina, itu sudah perilaku masaya-masaya kita. Terus niki yang perlu saya ungkapkan. Kemudian orang-orang yang kayak Mbah Minan itu ngalami toyul wakti. Gurunya Imam Sa'roni namanya Ali Al-Mursifi, ini cerita tentang Sirajul Qori. Saraipun Mandumah Satibi. Di antara keramatipun guru Imam Sa'roni, niku 1 hari itu khatam 360.000. 1 hari. Sampeyan sembayang 360.000. Niku boten sampean takwil paling kulhu, pengganti Quran. Boten, ya memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, taqra'uhu bi harfin wa sautin? Apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Naam. Terus kata beliau, maddawahi al-waqta. Ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikraman di Rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ngalami toyul wakti. Toyul wakti itu waktu diringkas sedemikian rupa sehingga beliau baca itu dalam waktu 24 jam ya kayak mungkin bagi kita ratusan tahun. Namanya toyul wakti. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Terus kata-kata sarahnya Satibi tadi Sirahul Juara, wa hadza amrun la tasa'uhul uqul wa hadduna minhu at-tasdiq. Ini sesuatu yang mungkin nalar kita tidak sampai, tapi sudahlah kita percaya saja. Nah, kenapa kita percaya? Karena Quran itu kalamullah sing aslinya itu laisa fi harfin wala sautin. Tidak melibatkan suara, tidak melibatkan huruf. Itu yang kalamun azaliyun. Kemudian orang ini ditarik ke Lauh Mahfud. Kemudian dia ngalami yang seperti itu. Dan itu bagi orang-orang dekat Allah sah saja. Kuntu samahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu saterusnya. Orang-orang yang dekat Allah itu ibaratnya mau melafadzkan apa saja itu sudah kayak mewakili itu. Kenapa begitu? Karena dia saking fananya pada dirinya sampai ya memang fana. Sehingga ya dia sudah, tapi bukan manunggaling kawula Gusti mboten. Misalnya begini, saya beri contoh. Andaikan sampean itu jadi wali, sebetulnya saya bilang andaikan ini su'uladab, bisa saja wali betul. Tapi kayaknya kok belum meyakinkan. Andaikan dulu, urutannya andaikan dulu. Kalau sampean jadi wali, itu enggak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari batu.
Itu nggak tahu bedanya. Apalagi Nabi. Nabi itu malah nggak kepikiran kalau itu ada bedanya. Kenapa? Ketika kamu percaya kudroh azaliyah sing ghairu mahsurah, kamu percaya kudrohnya Allah Ta'ala itu tama sempurna. Itu kan sampai mesti berpikir, memangnya ayam bisa bikin telur? Memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam? Jadi sampean tahu betul kalau ayam itu tidak ada kudrohnya sama sekali, tidak ada kemampuan sama sekali untuk melahirkan telur, telur tercipta jadi ayam. Artinya apa? Meskipun sesuatu itu sudah adi, sudah biasa, tetap yang ada adalah kudratullah, bukan hukum adat yaitu ayam menelur. Sehingga seorang nabi itu misalnya Nabi Soleh ditanya, apa bukti mujizat kamu? Saya minta unta keluar dari batu besar ini. Dari Nabi Soleh, ya enggak apa-apa. Karena beliau itu tahu betul ketika unta lahir dari unta, itu memangnya unta bisa apa? Memangnya unta iso gawe unta, ayam iso gawe telur. Semua itu ada kudroh azaliyah, ada kudrohnya Allah. Nah wali dan apalagi nabi itu tahu betul itu. Sehingga ya nggak ada bedanya. Misalnya para nabi sampean tanya, ayam bisa melahirkan telur, apa batu ini bisa melahirkan telur? Ya jawabnya bisa. Sehingga ya betul lah, terus ada Naqatus Soleh itu keluar dari apa? Batu. Dan Nabi Soleh biasa saja karena beliau memang Nabi. Rasulullah ketika sahabatnya kelaparan, terus diundang Jabir masakannya sedikit. Ya beliau bilang ini masakan harus jadi banyak. Ya banyak, untuk orang sekian ribu cukup. Ketika sahabat kurang air di padang Sahara itu, sahabat bingung nyari air, Nabi malah sari, masyhur. Sari, terus ya santai aja ketika beliau dilapuri kurang air, terus ya sudah minum air dari sini, terus fana ba'al ma' min baini asobi. Karena Nabi itu orang yang tidak bisa didikte oleh hukum adat, sehingga tidak terus ayam ini bisa melahirkan telur, berarti mungkin. Kalau batu enggak melahirkan telur, enggak mungkin. Terus kamu bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Itu kita kalau di matolek kan diajari. Padahal mungkin tidak mungkin berdasar hukum adat, bukan berdasar kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang sudah begini masalah rezeki juga gitu. Soalnya sementing para pangeran, masuk dimbarno pangeran. Akhirnya sudah sementing muamalah mbek Allah. Makanya dulu ada cerita seorang Habib, dia enggak punya pekerjaan, terus setiap hari dia sholat, tiap pagi ngantor. Ternyata dia ke mushola atau ke masjid sholat. Terus kata Habib itu, ya Allah, semua orang yang kerja engkau gaji, maka saya ya harusnya engkau gaji. Iku yo terus sugih, tapi bukannya ditiru ora mergo ya. Jadi dene ape ngantor ya ora di kantor, wis ngantore ning masjid salat. Tapi ini enggak boleh gaya-gayanan loh, yang sudah makomnya seperti itu. Ora sampean gak makome ribet. Tapi ini cerita ya, kalau tak belajar Quran. Sehingga para nabi itu gak kepikiran, misalnya Nabi Ibrahim itu gak kepikiran kalau api itu bisa membakar, karena beliau tahu api apa punya ikhtiar, api apa punya irodah, punya kehendak, api apa punya cara yang diinginkan api itu untuk membakar saya, kan tidak juga, dia benda mati, pasti itu tangan Allah. Sehingga ketika beliau mau dibakar ya santai aja, beliau gak tahu bedanya di sana sama di sini. Semua nabi itu begitu, ma kunta tadrimal kitab walal iman. Makanya semua nabi itu rata-rata ummi itu ya pokoknya sudah begitu. Makanya disuruh berdoa ya enggak mau. Kata malaikat Jibril, saya Jibril untuk nolong kamu. Tidak, saya tidak butuh kamu. Maksudnya kamu ngomong nanti tak sampaikan ke Allah. Allah itu sudah tahu tanpa kamu. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Itu nabi. Nah, Rasulullah Muhammad SAW juga sama. Ketika mau perang Badar, itu kan musuhnya itu 1000 lah kira-kira gitu. Sahabat itu 300. Terkenalnya 313 sama dengan ashabi apa itu? Talut itu. Apa itu? Waqatala apa Daud itu, ashabi Daud itu. Itu Nabi ya santai aja. Padahal itu pedang satu dipakai orang 10. Sampai bisa bayangkan perang pedangnya gentenan. Tidak bisa kan? Tapi Nabi karena diutus Allah ya jalan saja. Ya santai. Karena bagi Nabi itu nanti ada kudratullah. Betul. Ternyata perang musuhnya 1000, musuh 300, yang satu perlengkapan lengkap, yang satu gentenan pedang. Perang ya
Dibacok sik nyelip pedang ngono mesti kan yo gak iso mbayangno. Singkat cerita terus masyhur itu Nabi terus berdoa. Ya Allahumma intuhlik hadil isobat alam tu'bad ba'dal yaum. Walhasil terus ada pertolongan dari Allah. Artinya Nabi nganggep ini gak penting 300 apa 100. Orang menang itu ya karena biqudratillah. Begitu juga di perang Khandaq di. Sehingga Nabi itu pernah minta kakinya kambing. Kaki yang depan namanya dirok. Dirok itu 2 kan, namanya kaki depan itu dirok. Coba ambilkan dirok itu, ini ada tamu, diambilkan. Terus diambilkan lagi, ambilkan lagi 1, diambilkan. Terus ambilkan lagi, bukankah kambing diroknya hanya 2 ya Rasulullah? Andai kan kamu langsung ngambil, pasti tetap jumlah itu ada. Karena ketika Nabi ngendikan, ini jadi konstitusi. Jadi kemana malaikat kudu melok ribet, Nabi ngendikan. Ya masyhur kan, Nabi khutbah, padahal pas musim kemarau nggak mungkin hujan, cara hukum adat. Ya Rasulullah khutbah itu suwi-suwi niki wong bingung perkara ana udan. Pun pokoke niki bingung halakatil amwal mergo gak ana udan. Niku Nabi langsung ngendikan udan. Bareng udan minggu berikutnya wong kebanjiran sakniki mboten rusak krana kemarau tapi krana banjir. Niku Nabi ngendikan Allahumma hawalena wala ini langsung mari. Artinya Nabi itu enggak bisa didikte terus. Ini secara ilmu falak ini enggak musim hujan. Saya kan perhitungan, gelem istisqa sak usih didelok wis musim dadi istisqa. Kula ndek kanca kiai ahli falak, niku kon istisqa ora gelem. Tak takoki kena apa? Tak hitung jek suwi kesudan iki. Engko ora ketara ramandine, dadi dekne ngenteni. Wis, yo ono kiai rondo politik ngoten yo. Tangan-tangan yo bener, timbang terkenal ngobos kan nurono reputasi dadi. Iku yo. Tapi kalau Nabi itu ndak. Nabi itu ma kunta tadrimal kitab walal iman. Karena kalau kita sudah makom itu enggak bisa didikte oleh al-ahkam al-adiyah. Nak pitik mulai rondok dari pitik. Makanya ketika ada kitab Al-Fusulul Hamidiyah, hukum adat ini telah membodohkan kita lama sekali sehingga Anda tidak bisa percaya kudroh tamah. Dan ini kaitannya formal baminan ini nanti tentang Quran. Nanti jenengan melihat mukjizat terus gampang sekali. Terus kata Imam Al-Fusulul Hamidiyah ngendikan umpama klungsu niku biji asem nih. Andai kan tidak pernah terjadi klungsu itu jadi asem yang besar. Kemudian buah, kemudian macam-macam lah. Ditabrak truk nganti yo masalah tenan. Terus itu enggak pernah terjadi. Terus akhbaru kamu birun, terus kamu diberi cerita orang, ini klungsu ini bisa jadi pohon besar sekali suatu saat. Kamu pasti tidak percaya. Wah ini mohal, masa barang kecil jadi besar. Berhubung sering terjadi, terus Anda bilang, mungkin. Tapi pertanyaannya, ketika mungkin itu kamu kan gak ikut bikin. Namanya mungkin tidak mungkin kan kamu harus punya otoritas ikut bikin. Kamu kan gak ikut bikin, kok bilang ini mungkin, yang ini tidak mungkin. Ketika itu sering jadi pohon besar, Anda pun tidak berkontribusi kan? Kontribusinya siapa coba? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini terus para wali itu sudah mengabaikan itu semua. Jadi ya Nabi kalau mau mi'raj ya sudah terbang saja. Kayak Abdul Qadir Jilani kalau mau tawaf ya tawaf saja. Padahal beliau di Baghdad. Imam Nawawi itu di Damaskus. Tiap malam itu tawaf. Padahal penerbangan 3 jam. Karena beliau gak roh bedane. Iki adoh iku parku kok. Mbak Mutamakin kepengen teng Mekah ya teng Mekah mawon. Ora usah antri haji, paspore diurus. Kondo Mas Nadi pon kondo menak nu mboten usah ngoten. Mboten usah ngoten. Niki cerita wali mboten. Artinya orang-orang ahli Quran itu sudah ke makom itu. Sehingga yo coba warai nek tengok-tengok ning omah terus rezekine piye yo coba warai ngono kok dadi goblok malah niki pun makomnya seperti itu. Dan kita harus berlatih. Kalau kita tidak berlatih maka ilmu ini akan hilang. Yaitu tadi, terus kita didikte hukum adat, seakan-akan hukum adat ini memenjarakan kita, memasung kita, kemudian kita sampai nanti ada mukjizat, Naqatus Sholeh keluar dari As-Sakhrah, dari batu besar kita janggal, Nabi Ibrahim dibakar oleh api, kita apa? Janggal. Sebetulnya itu kalau pakai, makanya di Matolek, di semua pondok diajarkan, ada mohal akli, ada mohal apa? Adi. Kalau mohal adi itu ya sebetulnya tidak mohal. Cuma secara adat itu jarang apa terjadi. Tapi kita harus mulai berpikir, dilatih. Ketika telur jadi ayam, memangnya dia punya ikhtiar? Kan enggak.
Tetap di situ ada qudratullah. Lah kalau sama-sama qudratullah bedanya apa? Telur keluar dari ayam sama telur keluar dari batu. Kan sama-sama yang menentukan adalah qud. Nah di sini ini latihan tauhid. Terus yang terakhir untuk sering baca Quran secara fasih, secara benar, secara apa? Ini saya cerita min haisul makna ya. Itu sesuatu itu dikembalikan pada yang punya. Misalnya saya beri contoh ya. Kalau sampean saya tanya, mic ini kan dari besi, sama ini masker dari kertas, dari kain. Ini kuat mana? Pasti sampean menjawab kuat mic, karena ini materinya dari apa? Besi. Tapi Anda salah. Artinya salah itu, ya semuanya cerdas tapi lagi setengah. Yang benar adalah, ya terserah jenengan Gus jenengan yang megang. Bisa saja ini masker tak rencanakan, tak awetkan, tak simpen, tak museumkan. Saya punya rencana menghancurkan mic ini. Berarti nanti awet mana? Dinosaurus itu konstruksinya lebih kuat, tapi Allah menghendaki habis-habis. Pitik sing ngono iso nganti saiki. Nah, kira-kira seperti itulah hukum Allah. Karena agama itu apa? Jadi ya mam biadi malakutu kulli syai'. Agama itu berkeyakinan kalau ya terserah yang punya. Jadi kalau di depan agama kamu tidak bisa bilang ini lebih kuat dibanding ini, tidak bisa. Tetap terserah yang Jadi kalau jenengan cerdas betul ditanya, mic ini sama masker kuat mana? Terserah jenengan. Atau kalau enggak, wallahu a'lam. Karena memang, iya apa artinya ini lebih kuat, tapi saya punya rencana menghancurkan. Tapi ini lemah, tapi aku punya rencana tak awetkan. Nah, seperti itu harus dilatih supaya kita terbiasa iman itu bil bayyinah dengan argumen-argumen yang kuat. Karena memang syaratnya iman menurut banyak ulama ya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi sehingga semua rasul itu punya kecakapan itu. Makanya nanti kalau suatu saat jenengan dekat ajal, dekat apa, itu harus begitu juga dilatih. Ketika saya hidup ya tidak bisa mengatur kehidupan saya, cara kerja jantung, cara kerja organ tubuh kita. Sebenarnya kita hidup kan hidup saja, kita tidak tahu kenapa hidup. Tapi sawangannya nak wis mangan menjaga kehidupan. Sawangannya nak berobat menjaga apa? Kesehatan. Tapi kita bisa apa di depan qudratullah? Jadi harus dilatih terus. Karena ini ngaji bagi yang ahli Quran itu sekolah suwun. Adat kados Mbah Minan, Mbah Dimyati, beberapa ulama yang enggak keluar kamar itu mulai dulu juga ada. Itu juga satu manhaj karena sudah asik dengan Allah maka asing mengalami wahsyah dengan yang lain. Tapi juga ada ulama yang milih kumpul orang banyak sehingga manfaati orang banyak. Dan menurut saya figur-figur di kajian itu sudah sempurna larnya. Ada model Mbah Dola, Mbah Sahal, Mbak Minan sendiri tertutup, tapi Ibu Umi Tuha sosialisasi qiraati kemana-mana. Sehingga ini pelajaran bagi kita bahwa pilihan dekat Allah itu variannya banyak. Yang penting ikhlas sambil terus belajar mendengarkan makalah-makalahnya ulama. Karena makalah ulama ini penting. Kita kalau nggak diwarai ulama itu tidak bisa cara berpikir bersanad. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, ihdinas siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa tidak siratoka jalanmu ya Allah? Fa inna Allah ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Allah itu tidak makan, enggak tidur, enggak apa-apa. Terus kita bisa niru apa, Pak? Tapi kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim artinya thariqullah adalah dengan mengikuti orang-orang yang telah diberi nikmat. Jadi kita niru Mbah Dola, niru Mbah Arwani, niru orang-orang baik. Karena kita enggak bisa niru Allah. Makanya setiap Allah cerita orang kebaikan, cerita kebaikan itu pasti cerita aktor-aktornya. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim terus minan nabiyyin. Terus itu aja diceritakan keluarganya min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu supaya orang itu hormat sama leluhur. Saya kenapa cerita Mbah Mutamakin bukan tafakhur bin nasab bahwa kita soleh begini tuh barokahnya doanya orang-orang dulu min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu. Masih diteruskan wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Baru soleh secara umum yang tidak perlu nasab. Wa mimman hadaina wajtabaina. Jadi Allah menghormati nasab sampai seperti itu. Sehingga rata-rata orang-orang soleh itu ya mbah-mbahnya soleh. Mosok turunane sing wakaf masjid, sing kiai puluhan tahun, kalah mbek wong sing dadakan dadi kiai. Yo ketoke ora pati fair ngoten. Niki mboten kok urusan kula fanatik nasab nggih.
Tapi tetap ini bisa jadi kiai karena melok partai wa mimman hadaina wajtabaina. Tapi yo ketoke yo pantese yo rada antri lah, aja kok ngarep nemen-nemen nak. Ya masa terus misalnya ora tau wakaf masjid, ora tau wakaf tanah, ngerti-ngerti kepengin mimpin. Sing masjid iku nyunatno maulid, nyunatno dibak, dekne mimpine ku ngaramno maulid kalau dibak. Ya nak ngaramno iku nggih masjid dhewe, aja ning masjid iki kan. Terus Allah itu saking reganine tiang-tiang soleh dulu itu sampai ketika cerita orang baik itu pasti cerita mbah-mbahnya. Wa kana abuhuma sholihah. Ketika ada orang diperhatikan Nabi Khidir itu pertimbangannya wa kana abuhuma sholihah. Itu dalam kitabnya Said Muhammad, abuhuma itu abuhu as-sabi'. Jadi bapak yang ketujuh dari Hulam ini, bukan bapaknya pas. Kayak Bang Mutamakan sekarang sudah turunan keberapa, tapi barokahnya sampai sekarang. Jadi selalu ada cerita itu. Makanya disebut ta'allamu ansabakum matasiluna bihi arhamakum. Kamu harus kenal nasab-nasab kamu supaya kamu bisa menyambung rahim-rahim kamu. Kemudian nasab yang gen ini khusus umatnya Rasulullah SAW, alhamdulillah ditambah nasab sebab. Jadi misalnya para habaib itu jelas mulia sekali karena dzurriyyah bad'ah min Rasulillah. Kemudian ada nasab bisabab, yaitu karena iktidak bisunati Rasulillah atau karena ngaji atau karena ilmu. Ini disebut kullu nasabin wasababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Sehingga ada orang yang benar-benar ahli bait karena gennya kayak Sayyid Hasan, Sayyid Husain, tapi ada orang yang diaku keluarga Nabi karena amalnya kayak Salman Al-Farisi ketika beliau punya ide cemerlang di Khandaq, Nabi memujinya dengan apa? Salman minna ahlal bait. Jadi niki artinya gini, jenengan meskipun tidak keluarga Mbah Minan secara gen karena yang keluarganya ya tentu Mas Fatah dan saudara-saudaranya, tapi kita bisa menjadi keluarga beliau karena amal dan karena mahabbah. Nggih ngoten mawon nggih sing ndonga nggih ampun kula lah. Wis nurut mawon daripada niki bentrok nggih ribet. Wow, nak gak nurut itu Mas Nadif terus dikerano banser ning pun teng kanan kiri niku ribet niku panglima tertinggi napa? Udah kewakili, udah ketuane tapi semua yang jelas saged meremot. Nggih, monggo berdoa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Ghafuru ya Syakuru wa shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim asma'in. Allahumma ya ilahana ya wa fi barakati ta'ina ilaika barakati mutawassilina ilaika bi jaya habibika Muhammad. Ighfir ya awwalim ba Ahmad minnan Abdillah salam wa ali darajatihi fil jannah wa barik fi ahlihi wa fi dzurriyyatihi ya Allah. Allahumma ya ilahana ya ij'alna ya aminin mutmainin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Waj'alna salimin wa nimin mu'afin min kulli bala'in dunyal akhirah. Waj'al ya Allah himmatana al-ulya fi hadhihi ad-dar'i kalimatika ya Allah. Hatta nakuna ya wa khudamatan di syariatika wa abnaina ya Allah wa abnaina fi khidmati syariatika al-gharra al-bayda lailuha kanahariha ya Allah. Aqimna fi dzalika wa inna ala dzalika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.